Halo, kami dari kelompok 4 mata kuliah Perilaku Organisasional kelas Manajemen F1 yang beranggotakan Anastasia Bernika Ardela dengan NIM 1905510236 dan Dian Darmastuti dengan NIM 1905510242. Chapter 12 Characteristic of Leader by Dian Darmastuti dengan NIM 1905510242 dan Anastasia Bernika Ardela dengan NIM 1905510236. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kita dapat memahami tentang yang pertama, mendefinisikan kepemimpinan dan kontras antara kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua, dapat meringkas kesimpulan dari teori sifat. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan prinsip utama dan batasan utama teori perilaku. Yang keempat, menilai teori kontingensi kepemimpinan dengan tingkat dukungan mereka. Yang kelima, membandingkan teori interaktif atau jalan tujuan dan pertukaran pemimpin anggota. Yang keenam, dapat mengidentifikasi variabel situasional dalam model partisipasi pemimpin. Sifat dan kepemimpinan kepribadian. Kepemimpinan, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Sedangkan pengelolaan yaitu penggunaan wewenang yang melekat pada pangkat formal yang ditunjuk untuk mendapatkan kepatuhan dari anggota organisasinya. Jadi, kepemimpinan dan pengelolaan sangat memiliki keterkaitan untuk menciptakan hasil yang memuaskan. Teori sifat kepemimpinan, yaitu teori yang mempertimbangkan sifat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual untuk membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Ada sifat kepemimpinan, yaitu terdiri dari ekstroversi, kesadaran, keterbukaan, kecerdasan emosional, atau kualifikasi. Sifat dapat memprediksi kepemimpinan, tetapi lebih baik memprediksi munculnya pemimpin daripada efektivitas. Lalu, ada teori perilaku. Teori kepemimpinan berfokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat bahkan karakter bawaan dari orang tersebut. Teori perilaku kepemimpinan paling komprehensif yaitu teori perilaku menurut Oiho Stutskis yang menemukan dua dimensi kunci dari perilaku kepemimpinan. Yang pertama ada inisiasi struktur, pendefinisian dan penataan peran, pertimbangan hubungan kerja yang mencerminkan kepercayaan dan rasa hormat yang dimana keduanya sangat penting. Di dalam teori perilaku, ada pun yang harus dilakukan yaitu yang pertama memulai struktur. Struktur awal adalah sejauh mana teori pemimpin cenderung mendefinisikan dan menyusun perannya dan peran karyawan dalam mencari pencapaian tujuan. Sedangkan pertimbangan adalah sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati ide-ide karyawan, dan menghargai perasaan mereka. Perbedaan kultural. Di sini terdapat berbagai perbedaan berdasarkan lingkungan maupun budaya yang terdapat masing-masing pribadi seorang pemimpin. Penelitian dari program Global, sebuah studi terhadap 18.000 pemimpin dari 825 organisasi di 62 negara dibahas di bab 4, menunjukkan adanya perbedaan internasional dalam preferensi untuk memulai struktur dan pertimbangan. 13 studi ini menemukan bahwa para pemimpin dengan pertimbangan tinggi berhasil paling baik di negara-negara di mana nilai-nilai budaya tidak mendukung pengambilan keputusan sepihak.
Teori kontingensi. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Fiedler Model. Kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya kepemimpinan dan situasi. Asumsikan bahwa gaya kepemimpinan atau berdasarkan orientasi yang diungkapkan dalam kuesioner LPC adalah tetap. Mempertimbangkan 3 faktor situasional. Yang pertama ada hubungan pemimpin anggota, tingkat kepercayaan dan kepercayaan pada pemimpin. Yang kedua ada struktur tugas, tingkat struktur dalam pekerjaan. Yang ketiga ada kekuatan posisi, kemampuan pemimpin untuk merekrut, memecat, dan memberi pengarahan. Yang keempat, untuk kepemimpinan yang efektif, harus berubah menjadi pemimpin yang sesuai dengan situasi atau mengubah variabel situasi agar sesuai dengan pemimpin saat ini. Berikut adalah diagramnya. Menurut model, semakin tinggi struktur tugas, semakin banyak prosedur yang ditambahkan, dan semakin kuat kekuasaan posisi, semakin besar kendali yang dimiliki pemimpin. Situasi yang menguntungkan ada di sisi kiri model pada tampilan 12.1. Situasi yang sangat menguntungkan di mana pemimpin memiliki banyak kendali, mungkin termasuk manajer penggajian yang memiliki rasa hormat dan kepercayaan dari karyawannya, hubungan pemimpin anggota yang baik, kegiatan yang jelas dan spesifik seperti perhitungan upah, penulisan cek, dan pengarsipan laporan atau struktur tugas tinggi, dan kebebasan yang cukup untuk memberi penghargaan dan menghukum karyawan atau kekuatan posisi yang kuat. Situasi yang tidak menguntungkan di sebelah kanan dalam model mungkin adalah ketua tim penggalangan dana sukarelawan United Way yang tidak disukai atau hubungan pemimpin anggota rendah, struktur tugas rendah, kekuasaan posisi rendah. Dalam pekerjaan ini, pemimpin memiliki kontrol yang sangat sedikit. Ketika dihadapkan pada situasi kategori 1, 2, 3, dan 4 atau 5, para pemimpin yang berorientasi tugas berkinerja lebih baik. Namun, para pemimpin yang berorientasi pada hubungan kinerja lebih baik dalam situasi yang cukup menguntungkan kategori 4, 5, dan 6. Situasi yang menguji validitas keseluruhan model Fiedler adalah awalnya mendukung, tetapi model tersebut belum banyak dipelajari dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, meskipun memberikan beberapa wawasan yang harus kita pertimbangkan, penerapan praktisinya yang ketat bermasalah. Kemudian ada teori kepemimpinan situasional, model yang berfokus pada kesiapan pengikut. Pengikut dapat menerima atau menolak pemimpin. Efektivitas tergantung pada tanggapan pengikut terhadap tindakan pemimpin. Dalam hal ini, kesiapan adalah sejauh mana orang memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas tertentu. SLT memiliki daya tarik intuitif. Ini mengakui pentingnya pengikut dan dibangun di atas logika bahwa para pemimpin dapat mengimbangi kemampuan dan motivasi pengikut yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian Darmastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Darmastuti, NIM 0242, akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik of leadership. Teori jalan tujuan. Teori yang pertama, pemimpin menyediakan pengikut dengan informasi, dukungan, dan sumber daya untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Pemimpin membantu memperjelas jalan menuju tujuan pekerja. Pemimpin dapat menampilkan beberapa tipe kepemimpinan. 4 tipe pemimpin. Yang pertama, arahan, berfokus pada pekerjaan yang harus dilakukan. Kedua, mendukung, berfokus pada kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, partisipatif, yaitu berkonsultasi dengan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, berorientasi pada pencapaian, menetapkan tujuan yang menantang karyawan. Selanjutnya, teori jalur tujuan. 2 kelas variabel kontingensi. Yang pertama, lingkungan, berada di luar kendali karyawan. Dan yang kedua, faktor bawahan, bersifat internal karyawan.
Dukungan beragam dalam temuan penelitian. Berikut adalah tabel teori jalur tujuan. Ada tabel gaya kepemimpinan yang terdiri dari direktif, sportif, partisipatif, achievement, kemudian tabel karakteristik bawahan, tabel faktor lingkungan, tabel motivasi dan persepsi bawahan, dan yang terakhir tabel keluaran. Jadi antara karakteristik bawahan dan faktor lingkungan ini saling berhubungan. Jadi penjelasannya adalah gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu dipengaruhi karakteristik bawahan dan faktor lingkungan. Artinya, jika di suatu perusahaan terdapat karyawan yang perlu mendapatkan banyak arahan atau step by step bagaimana menjalankan tugasnya, maka gaya kepemimpinan yang bisa dipilih oleh pemimpin adalah gaya kepemimpinan direktif, di mana gaya direktif ini pemimpin sering memberikan arahan bagaimana step by step bagi karyawan untuk menjalankan tugasnya. Namun jika dalam suatu perusahaan karyawan tersebut lebih membutuhkan motivasi, support, maka gaya kepemimpinan yang bisa dipilih oleh pemimpin adalah gaya kepemimpinan suportif, di mana pemimpin ini sering memberikan motivasi, wejangan, maupun support moral untuk meningkatkan motivasi karyawan maupun kepercayaan diri karyawan. Nah, jika karyawan ini merasa nyaman, persepsi kepada pemimpin ini baik, maka karyawan ini akan bekerja dengan baik, akan termotivasi juga, sehingga akan menghasilkan keluaran atau output pekerjaan yang baik. Selanjutnya adalah teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX. Sebuah respon terhadap kegagalan teori kontingensi untuk menjelaskan pengikut dan pendekatan kepemimpinan heterogen untuk pekerja individu. Premis LMX, karena tekanan waktu, para pemimpin membentuk hubungan khusus dengan sekelompok kecil pengikut dalam kelompok. Di grup ini dipercaya dan mendapat lebih banyak waktu dan perhatian dari pemimpin atau lebih banyak pertukaran. Semua pengikut lainnya berada dalam kelompok luar dan kurang mendapat perhatian pemimpin dan cenderung memiliki hubungan formal dengan pemimpin atau lebih sedikit pertukaran. Dan yang terakhir, pemimpin memilih anggota kelompok di awal hubungan. Model LMX, bagaimana kelompok ditugaskan itu tidak jelas. Karakteristik pengikut menentukan keanggotaan grup. Jadi jika pemimpin ini memiliki karakteristik aktif, semangat, kemudian membara, maka karyawan yang termasuk ke dalam in-group ini juga karyawan yang karakternya hampir sama dengan pemimpin, yaitu aktif, kemudian banyak berkomunikasi, membara dalam menyampaikan pesan, seperti itu. Lalu, pemimpin mengontrol dengan menjaga favorit tetap dekat. Penelitian umumnya mendukung. Di sini ada gambar teori pertukaran pemimpin anggota LMX. Jadi, pemimpin ini klasifikasikan menjadi in-group maupun out-group itu dilihat dari kesesuaian pribadi serta kompetensi bawahan. Jika karakteristik maupun sifatnya ini sama dengan pemimpin, kemudian kompetensinya baik seperti leadership ataupun dalam penyelesaian masalah, maka karyawan ini termasuk ke dalam out-group. Tetapi jika karyawan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemimpin, yaitu pasif, kemudian tidak ada jiwa leadership, maka akan termasuk ke dalam out group atau di luar grup. A, B, C adalah kelompok dalam, lalu kelompok luarnya adalah D, E, F. Ini untuk gambar atau tabel yang lebih jelas, yaitu dilihat dari kompatibilitas pribadi, kompetensi bawahan, atau kepribadian. Nah, untuk kelompok A, B, C ini mendapatkan sumber daya, kemudian teknologi maupun informasi, interaksi ataupun gaji yang lebih tinggi dibandingkan kelompok outgroup, di mana kelompok outgroup ini tidak menerima informasi yang lebih banyak, tidak menerima sumber daya, tidak menerima teknologi maupun tidak menerima informasi yang lebih banyak. Jadi mereka mendapat lebih sedikit dibandingkan yang termasuk di dalam in-group. Lalu teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan kontemporer adalah teori yang memandang pemimpin sebagai individu yang memberikan aspirasi kepada para pengikutnya melalui kata-kata, berbagai ide, dan perilaku mereka. Teori ini memiliki cabang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional.
Teori karismatis. Teori karismatis adalah sosiolog Max Weber mendefinisikan karisma dari bahasa Yunani untuk kata karunia sebagai kualitas tertentu dari kepribadian individu yang membedakannya dari orang biasa dan diperlakukan sebagai orang yang diberkahi dengan kekuatan atau kualitas supranatural, manusia super, atau setidaknya secara khusus luar biasa. Ini tidak dapat diakses oleh orang biasa dan dianggap sebagai asal ilahi atau sebagai teladan, dan atas dasar itu individu yang bersangkutan diperlakukan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, kualitas pemimpin karismatik. Yang pertama ada visi dan artikulasi. Memiliki visi dinyatakan sebagai tujuan ideal yang mengusulkan masa depan yang lebih baik daripada status quo dan mampu menjelaskan pentingnya visi dalam istilah yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, risiko pribadi. Bersedia mengambil risiko pribadi yang tinggi, mengeluarkan biaya tinggi, dan terlibat dalam pengorbanan untuk mencapai visi. Yang ketiga, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Perseptif terhadap kemampuan orang lain dan responsif terhadap kebutuhan mereka dan perasaan. Yang terakhir, inkonvensional perilaku, terlibat dalam perilaku yang dianggap baru dan bertentangan dengan norma. Selanjutnya, pemimpin transaksional, yaitu hadiah kontingen. Yang pertama adalah kontrak pertukaran penghargaan untuk usaha, menjanjikan penghargaan untuk kinerja yang baik, dan mengakui prestasi. Selanjutnya, pengelolaan dan pengecualian atau aktif, yaitu menonton dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar, mengambil tindakan korektif. Artinya adalah dalam melihat sesuatu yang salah atau janggal, pemimpin transaksional ini lebih berlandaskan pada standar. Jika semisal dalam sales di suatu perusahaan ini pada standarnya harus menjual 100 produk, tapi pada saat itu salesnya hanya bisa menjual 90 produk. Karena dilihat tidak mencapai standar inilah, maka pemimpin transaksional ini menganggap terdapat kesalahan karena tidak memenuhi standar. Lalu manajemen dengan pengecualian atau pasif, yaitu intervensi hanya jika standar tidak terpenuhi. Nah, tadi disebutkan bahwa seharusnya tidak mampu menjual 100%, hanya 90%. Maka dari situ pemimpin transaksional ini menegur karyawannya. Laissez-faire, atau artinya biarkan apa adanya, yaitu melepaskan tanggung jawab dan menghindari pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemimpin transformasional, pengaruh ideal, yaitu memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, serta mendapatkan rasa hormat dan mempercayai. Selanjutnya, motivasi inspiratif, yaitu mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan, supaya mengungkapkan tujuan penting dengan cara yang sederhana. Selanjutnya, stimulasi intelektual, mempromosikan kecerdasan, rasionalitas, serta pertimbangan individual, yaitu memberikan perhatian pribadi, memperlakukan setiap anggota secara sama atau adil. Jangkauan lengkap model kepemimpinan. Untuk model kepemimpinan transaksional yang termasuk adalah laissez-faire, manajemen dengan pengecualian, dan kontingen hadiah. Sedangkan manajemen atau pemimpin transformasional itu terdapat tabel diindividualisasikan pertimbangan, stimulasi intelektual, inspiratif motivasi, dan pengaruh ideal. Selanjutnya, kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik berfokus pada aspek moral menjadi seorang pemimpin. Pemimpin otentik tahu siapa mereka, tahu apa yang mereka yakini, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan itu secara terbuka dan terus terang. Kepemimpinan yang melayani, yaitu perilaku karakteristik yang termasuk mendengarkan, berempati, membujuk, menerima pelayanan, dan secara aktif mengembangkan potensi karyawan. Maka selesailah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.